Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Aulia dengan NIM 2201047 PGSD angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan pada modul ajar yang saya bikin, ada solusi juga dan poin-poin lainnya yang akan saya jelaskan di video ini. Di sini saya bikin modul ajar pada pembelajaran PKN di kelas 5 sekolah dasar terkait keberagaman kebudayaan di Indonesia. Di sini ada analisis masalah. Berdasarkan hasil analisis berbagai penelitian ditemukan bahwa pembelajaran PPKN ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Rahman pada tahun 2021 menunjukkan bahwa siswa SD itu cenderung memahami keberagaman budaya secara teoritis, tetapi belum mampu menerapkan nilai toleransinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, pembelajaran PKN di sekolah dasar itu sering kali masih bersifat satu arah dan berpusat pada guru atau teacher center. Nah, sehingga siswa itu menjadi pasif dan kurang memahami konteks materi menurut Fitriani dan Fitria pada tahun 2020. Nah, media pembelajaran yang digunakan pun cenderung monoton sehingga mengurangi antusiasme dan partisipasi siswa secara aktif. Menurut Sari dan Kurniawan pada tahun 2022. Nah, melihat kondisi tersebut diperlukan suatu inovasi berupa modul ajar berbasis CTL. Nah, agar siswa itu dapat memahami konsep keberagaman budaya Indonesia melalui pengalaman belajar yang bermakna dan aplikatif. Lalu ada solusi juga. Nah, solusi yang ditawarkan ini untuk mengatasi masalah tersebut. Apa sih solusinya? Nah, gitu. Yaitu mengembangkan modul ajar PKN berbasis model CTL atau contextual teaching dan learning. Nah, model CTL ini itu diyakini efektif untuk membantu siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung dan pembelajaran konsep pembelajaran dengan kehidupan nyata. Menurut Johnson pada tahun 2014, CTL tekanan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar dengan cara menghubungkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks pembelajaran PKN ini itu pendekatan dapat menumbuhkan kesadaran siswa terhadap keberagaman budaya serta pentingnya sikap toleransi. Nah, penelitian oleh Rahmawati dan Yuliana pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan model CTL ini itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan kerjasama siswa. Nah, oleh karena itu modul ajar berbasis CTL itu relevan untuk diterapkan dalam tema keberagaman budaya Indonesiaku agar siswa tidak hanya memahami secara kognitif tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Pancasila atau kebinekaan dalam perilaku nyata atau kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga landasan epistemologis. Nah, secara epistemologis, pengembangan modul ajar dilakukan melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, mengikuti langkah-langkah penelitian pengembangan pendidikan. Menurut Borch dan Gall pada tahun 2003, tahapan pengembangan perangkat ajar meliputi analisis kebutuhan, terus juga ada perancangan, pengembangan, uji coba, dan revisi produk. Nah, modul yang saya bikin ini itu dirancang dengan menyusun capaian pembelajaran kurikulum merdeka serta menerapkan sintaks model CTL yang terdiri atas 6 komponen, yaitu konstruktivisme, bertanya, inquiry, komunitas belajar, dan pemodelan serta ada refleksi menurut Trianto pada tahun 2019. Nah, pendekatan ini itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui aktivitas yang kontekstual dan kolaboratif. Nah, melalui langkah-langkah tersebut, pengembangan modul ajar berbasis CTL ini itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan selaras dengan paradigma pembelajaran abad ke-21. Kemudian ada landasan aksiologis. Nah, dari sisi aksiologis, modul ajar ini itu memiliki nilai dan kebermanfaatan yang tinggi terhadap proses pembelajaran PKN di sekolah dasar.
Nah, modul berbasis CTL ini itu tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep siswa mengenai keberagaman budaya saja, tetapi menumbuhkan sikap toleransi, terus juga gotong royong dan saling menghargai yang merupakan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Likona pada tahun 2012, nilai pendidikan itu harus melibatkan pengalaman secara langsung agar peserta didik itu mampu menerapkan nilai moral dalam tindakan nyata. Nah, dengan demikian, modul ini itu berperan penting dalam membentuk karakter kebangsaan siswa serta mendukung tujuan pendidikan nasional, yakni menciptakan warga negara yang berakhlak mulia dan berwawasan kebinekaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pada modul ajar yang saya bikin ini. Nah, kelebihannya itu terletak pada desain pembelajaran yang aktif dan kontekstual, di mana siswa itu terlibat langsung dalam kegiatan observasi, diskusi, dan kelompok serta refleksi. Nah, pembelajaran itu menjadi bermakna karena siswa mempunyai konsep keberagaman budaya dengan pengalaman hidupnya sendiri. Nah, hal ini itu sejalan dengan temuan Siregar dan Harahap pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa CTL mampu meningkatkan partisipasi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, namun adapun kelemahan pada modul ajar yang saya bikin ini adalah keterbatasan waktu pembelajaran, yaitu 15 menit, yang membuat guru itu sulit mengeksplorasi materi secara mendalam, serta ketergantungan pada media visual seperti PPT yang dapat menjadi kendala di sekolah dengan sarana teknologi yang terbatas. Nah, oleh karena itu, pengembangan lanjutan dapat difokuskan pada penggunaan media interaktif sederhana agar pembelajaran itu lebih fleksibel dan inklusif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.